Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam para pecinta rebahan. Bagaimana kabarnya hari esok? Di video kali ini saya ingin kembali bercerita. Penasaran dengan ceritanya? Maka ayo kita mulai. Suatu ketika di negeri para katak hiduplah katak-katak karena namanya negeri katak. Kalau negeri banteng berarti hiduplah para banteng. Tapi kita tidak membahas banteng. Di negeri katak ini diadakan satu perlombaan, maka berkumpullah para katak-katak ini. Ada yang memang dia itu peserta yang ingin ikutan perlombaannya, ada yang datang cuma sekedar buat nonton sambil ngerekam, sambil foto gitu buat diposting di sosial media para katak ini. Ada juga yang datang ke sana untuk berbisnis, ada yang dagang seblak gitu kan, ada yang dagang somai, ada yang dagang batagor, ada yang jual beli saham, pokoknya segala praktik bisnis jual beli ada di sana. Ya, dan perlombaannya adalah perlombaan untuk menaiki menara, ya. Dan katak yang boleh ikut hanya katak yang ukuran badannya tidak terlalu besar, jadi katak-katak kecil aja yang pada ikutan perlombaan ini. Ya, jadi siapa yang sampai ke atas menara, itu dia yang menang. Nah, akhirnya katak-katak yang kecil yang menjadi peserta berkumpul untuk mengikuti perlombaan ini. Maka dimulailah perlombaan ini. Katak-katak kecil mulai melompat menaiki menara. Para penonton mulai bersorak, mereka mensupport para peserta perlombaan ini. "Ayo ayo kalian bisa, kalian pasti bisa mendapatkan hadiahnya. Ayo semangat." Kayak gitulah kurang lebih ya. Akhirnya kata-kata ini semangat buat melompat-melompat. Pas awal-awal perlombaan dimulai itu kata-kata ada beberapa yang jatuh, tapi karena semangat dia naik lagi, kan ada yang jatuh, naik lagi. Karena memang jalannya itu terjal dan licin, jadi sulit untuk dinaiki ya. Sampai, sudah berapa lama ternyata belum ada katak yang bahkan berhasil sampai ke setengah menaranya. Akhirnya para penonton udah mulai bosan dan mereka yang tadinya mensupport, yang tadinya mendukung para kata-kata kecil ini melompat menaiki menara, mulai bernada pesimis, mulai menyorakinya dengan kata-kata negatif. Yang mereka soraki itu, kayaknya mereka nggak bakal bisa untuk ke ujung menara ini. Masa sampai sekarang udah beberapa lama waktu berlalu, setengah menara aja belum sampai. Bahkan banyak yang udah jatuh duluan. Mereka kayaknya nggak mungkin bisa. Akhirnya para penonton ini bersorak, meneriaki kata-kata ini, kata-kata kecil ini ya, "Udah kayaknya kalian nggak bakal berhasil, kalian nggak bakal sampai. Udah mendingan kalian turun aja daripada capek," gitu kan. Akhirnya mendengar teriakan penonton yang seperti itu, kata-kata kecil yang tadinya semangat mulai agak menurun semangatnya, bahkan ada yang, menuruti perkataan si penonton yang tadi itu. Mereka tidak melanjutkan menaiki naranya dan kembali ke bawah buat turun. Hanya tersisa beberapa katak yang masih berusaha untuk menaiki si menara ini. Akhirnya beberapa katak sampai ke setengah menara dengan susah payah. Pas sampai di tengah menara itu tiba-tiba hujan turun. Yang tadi menara itu dinaiki dengan susah payah, sekarang turun hujan menjadi licin. Maka semakin sulitlah, eee, jalan yang harus dilalui si katak-katak ini buat sampai ke puncak menara. Akhirnya beberapa yang tadi tersisa mulai, berguguran. Ketika mereka melompat kembali, jatuh, dan ketika jatuh banyak yang tidak melanjutkan untuk sampai ke menara ya, yang jatuh nggak mau naik lagi gitu kan. Kalau tadi awal-awal jatuh naik, tapi udah di fase ini mereka banyak yang tidak mau
melanjutkan. Dan hanya tersisa sedikit kata kecil yang masih dengan semangat meloncat sedikit demi sedikit, dan akhirnya ada satu kata kecil yang tadi tidak terpengaruh oleh omongan penonton, dia tetap melanjutkan, menaiki menara dengan susah payah, dengan jalan yang licin, tapi terus sedikit sedikit meloncat, akhirnya dia sampai di puncak menara dan akhirnya katak ini menang perlombaan. Wah, para penonton pun bersorak, "Wah, ternyata ada juga katak yang bisa," katanya. "Ternyata dia hebat juga," katanya, kayak gitulah. Yang tadinya, merasa pesimis gak akan ada yang bisa, ternyata ada satu katak yang berhasil sampai ke puncak menara. Dan banyak yang penasaran dengan si katak ini, kok bisa dia terus melanjutkan meloncatnya padahal teman-temannya, kata-kata yang lain itu banyak yang berguguran, banyak yang terpengaruh oleh omongan-omongan penonton. Akhirnya melihat ada satu katak yang berhasil mencapai puncak menara, maka, eee, ada reporter katak, wartawan katak yang saat itu ada di sana ingin mewawancarai si katak ini. Kenapa dia masih terus bisa semangat dan akhirnya sampai ke puncak. Maka ditanyalah sama si wartawan katak ini ke si katak yang menang, "Wah, kenapa kamu kok bisa sampai ke puncak padahal teman-teman kamu yang lain itu pada berguguran, banyak yang jatuh, bahkan kamu tadi saya lihat juga jatuh tapi, naik lagi dan akhirnya bisa sampai. Kenapa kamu bisa seperti itu? Padahal penonton banyak yang sudah pesimis, banyak yang sudah menduga gak akan ada yang bisa buat sampai ke puncak ini, tapi kamu bisa, apa yang membuat kamu itu bisa?" Ditanya seperti ini, si katak ini ternyata diam saja. Dia cuman celinguk-celinguk gitu kan, gak menjawab pertanyaan si wartawan ini. Ternyata setelah diselidiki, si katak ini adalah katak yang tuli, dia tidak bisa mendengar. Jadi tadi ketika dia meloncat di arena, di menara buat sampai ke puncak, ketika orang lain teman-temannya mendengar perkataan penonton yang katanya, "Nggak mungkin ada yang bisa, nggak mungkin sampai ke atas, udah kalian turun aja." Dia tidak mendengarkan perkataan komentar para penonton itu dan dia santuy aja dia meloncat-meloncat, tidak mendengarkan mereka. Akhirnya dia bisa sampai ke puncak. Ceritanya kurang lebih seperti itu. Oke, lalu pelajaran apakah yang ada di cerita ini? Yang pertama adalah kadang kita terlalu fokus dengan apa yang dibicarakan orang lain. Kadang kita terlalu fokus kepada komentar orang lain yang komentar itu sebenarnya tidak berguna bagi kita. Bahkan komentarnya itu bisa membuat kita tidak maju, maka kita harus belajar dari kata yang tuli tadi. Dia tidak mendengarkan komentar-komentar negatif penonton, akhirnya dia bisa sampai. Nah, pelajaran bagi kita bukan supaya kita menjadi tuli ya, nggak seperti itu. Tapi kita harus bisa menyaring komentar-komentar dari orang lain, apakah komentarnya ini ada manfaatnya untuk kita atau tidak. Selama itu ada manfaatnya ya kita dengarkan, kemudian, eee, kita lakukan perbaikan kepada diri kita. Jangan sampai kita menjadi angkuh, sombong, tidak mau menerima komentar orang lain, tidak mau menerima kritikan orang lain. Karena kalau kita sudah sombong duluan, kita tidak akan bisa menjadi orang lebih baik lagi, tidak bisa menjadi orang yang lebih maju lagi, kita akan stuck aja di sana. Tapi kalau kita terbuka dengan komentar orang lain dan komentarnya itu membangun kita menjadi orang lebih baik, maka kita perbaiki dirilah.
Tetapi kalau komentar mereka itu, toxic, membuat kita malah menjadi overthinking misalkan ya, biarkan aja itu berlalu, nggak usah kita dengarkan ya. Kalau memang komentar-komentarnya itu apalagi komentarnya itu jahat, kurang lebih mungkin itu pelajarannya di cerita tadi. Jadilah orang yang pandai untuk menyaring komentar dari orang lain. Jika komentar itu dapat menjadikan kita lebih baik, maka terima dan kita perbaiki diri. Jika komentar itu toksik, jahat, dan tidak baik untuk kita, ngapain kita dengerin. Pelajaran lain dari cerita tadi adalah bahwa ternyata pikiran kita itu menentukan jalan kita ke depannya. Kayak kata-kata tadi yang terpengaruh oleh teriakan-teriakan penonton, "Kamu nggak akan bisa, mustahil bisa sampai." Dan akhirnya timbul di pikiran dia, "Apa bener ya saya bisa ke sana? Mereka bilang juga nggak akan bisa, mungkin memang nggak bisa," gitu kan. Nah, dari komentar orang lain akhirnya membuat kita ragu, akhirnya membuat pikiran kita terpengaruh dan itu menentukan hasil akhirnya. Dan ternyata yang juara itu justru yang tidak mendengarkan apa-apa. Jadi kita harus pintar untuk memasukkan komentar-komentar mana yang memang perlu kita masukkan dan mana yang tidak perlu kita masukkan. Ya, itu saja mungkin di video cerita inspirasi dan motivasi kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kita berjumpa lagi di cerita-cerita lainnya. Sampai jumpa para katak